Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magnuson. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perekat kayu biobase berkinerja tinggi yang diambil dari jurnal Hussein et al. 2022. Untuk slide pertama, latar belakang. Industri panel kayu sangat bergantung pada perekat sintetis seperti urea formaldehida atau UF yang memiliki dampak lingkungan serius, terutama emisi formaldehida yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan meningkatnya regulasi emisi dan kesadaran akan berkelanjutan, muncul kebutuhan mendesak akan perekat berbasis bio atau bahan yang ramah lingkungan seperti lignin, tanin, dan protein, menawarkan potensi besar untuk menghasilkan perekat ramah lingkungan yang mampu memenuhi standar kinerja dan berkelanjutan industri modern. Lalu pada tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merangkum perkembangan terkini dalam bidang perekat kayu berbasis bio yang ramah lingkungan. Fokus utama adalah pada kemampuan perekat berbasis bio untuk menggantikan perekat sintesis dalam aplikasi panel kayu, baik dari segi kinerja dalam konteks mekanik maupun berkelanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan teknis dan operasional yang menghambat adopsi perekat berbasis bio pada skala industri, serta untuk mengeksplorasi potensi masa depannya dalam mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Lalu pada slide keempat terdapat grafik produksi panel kayu global dari 2014 sampai 2021. Yang pertama, produksi panel kayu menunjukkan peningkatan signifikan dari 2014 hingga 2021. Plywood 160 juta meter kubik produksi, itu hanya plywood saja. Lalu ada fiberboard 110 juta meter kubik, particle board 110 juta meter kubik. Lalu ada faktor pendorong kebutuhan akan bahan perekat berkinerja tinggi untuk memenuhi permintaan industri. Lalu yang kelima, proyeksi pasar perekat kayu. Pasar perekat kayu global diproyeksikan mencapai 21,9 miliar pada 2028. Lalu pada kancah Asia, konsumen terbesar 32%, terutama untuk produksi plywood. Nah, di sini ada penggunaan formaldehida menjadi perhatian utama. Dorongan untuk biobase adhesif atau perekat biobase. Lalu ada kandungan emisi formaldehida. Perekat berbasis bio seperti lignosulfonat menunjukkan emisi sangat rendah, super E0. Formaldehida bebas dari perekat LPG menunjukkan keunggulan ramah lingkungan. Standar internasional seperti N13986 dan Super 0 dipenuhi. Jadi terdapat potensi yang tinggi. Lalu ada TPA resin LPG. Resin lignin gliosal LPG tipiknya 138 derajat Celcius, menunjukkan stabilitas termal tinggi. Ini kuat terhadap suhu tinggi. Lalu substitusi lignin hingga 50%, meningkatkan performa mekanik resin. Lalu LPG bebas formaldehida menjadikannya perekat unggulan untuk aplikasi panel kayu. Lalu analisis thermal menunjukkan keunggulan performa resin LPG dibandingkan resin konvensional. Lalu ada tren penelitian biobase adhesif. Nah, artikel tentang perekat biobase meningkat tajam sejak 2017. Jadi sudah ada keinginan dari banyak orang untuk melakukan penggantian dari perekat yang berbahan dominan kimia diganti menjadi perekat yang lebih ramah lingkungan. Lalu fokus utamanya lignin, tanin, protein sebagai bahan utama. Jumlah penelitian pada 2022 yaitu sampai 128 artikel, di mana merupakan perhatian besar terhadap alternatif ramah lingkungan. Lalu ada pembahasan umum.
Lignin memiliki potensi tinggi sebagai pengganti bahan sintetis karena strukturnya mirip fenol, tetapi reaktivitasnya rendah, memerlukan pretreatment atau ada hal-hal yang harus dilakukan kembali untuk meningkatkan performa. Lignosulfonat efektif sebagai aditif dan scavenger formaldehida, memungkinkan emisi rendah sesuai standar Super N0. Lalu tantangan utama mencakup biaya produksi, waktu curing yang lama, dan penerapan skala industri dengan teknologi yang tepat. Perekat berbasis bio dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk panel kayu. Kesimpulannya, perekat kayu berbasis bio seperti resin, lignin, gliosal, LPG menunjukkan potensi besar sebagai alternatif ramah lingkungan untuk perekat sintesis. Penelitian ini menegaskan bahwa substitusi lignin hingga 50% dalam resin PF dapat meningkatkan stabilitas termal dan kekuatan mekanik resin sambil mengeliminasi emisi formaldehida. Selain itu, lignosulfonat terbukti efektif sebagai aditif bio yang dapat menurunkan emisi formaldehida hingga mencapai standar Super N0. Meskipun demikian, tantangan seperti biaya tinggi, reaktivitas lignin rendah, dan kebutuhan waktu curing yang lebih lama harus diatasi melalui pengembangan teknologi dan inovasi proses. Dengan meningkatnya regulasi terhadap emisi formaldehida, adopsi perekat berbasis bio diharapkan akan mendukung upaya global untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan di industri panel kayu. Terima kasih. Atas kekurangannya, terima kasih. Atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata.